Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua dan salam hormat. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Arfan Maulana Ahmad selaku moderator dari kelompok 6 yang nantinya akan membimbing alur presentasi pada hari ini. Nah, adapun topik pada hari ini yaitu langkah-langkah mengembangkan bahan ajar dari mata kuliah pengembangan bahan ajar. Adapun anggota dari kelompok 6 yaitu yang pertama ada Jasmine Putri dengan NIM akhir 04, kemudian ada Ayu Lestari dengan NIM akhir 16, kemudian ada saya sendiri yaitu Arfan Maulana Ahmad dengan NIM akhir 16. Nah, adapun topik pembahasan pada hari ini yaitu ada dua. Yang pertama yaitu langkah umum pengembangan bahan ajar yang nantinya akan disampaikan oleh rekan saya Ayu Lestari. Kemudian yang kedua yaitu ada model-model pengembangan bahan ajar yang nantinya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Jasmine Putri. Baik, sebelum memasuki materi utama, mungkin kita perlu untuk flashback sedikit mengenai pengertian dari apa itu bahan ajar. Baik, adapun pengertian secara singkat dari bahan ajar yaitu bahan ajar merupakan materi yang dirancang secara sistematis oleh pendidik atau para guru, yang dimana bahan ajar ini memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan atau meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, adapun bahan ajar ini bertujuan untuk memudahkan para siswa atau para peserta didik agar mereka dapat memahami materi dan mencapai kompetensi dasar. Seperti itu. Nah, adapun materi inti akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk Ayu Lestari, dipersilahkan. Materi yang pertama yaitu langkah umum pengembangan bahan ajar. Pengembangan bahan ajar dilakukan secara sistematis. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan dalam pengembangan bahan ajar terkait dengan kebutuhan akan bahan ajar, materi yang dikembangkan, sumber belajar, pendukung dan jenis bahan ajar yang akan dikembangkan. Ada 5 langkah umum pengembangan bahan ajar, yaitu yang pertama analisis kebutuhan, yang kedua pemilihan sumber belajar, yang ketiga peta konsep bahan ajar, yang keempat membuat struktur bahan ajar, dan yang kelima menerapkan teknik penyusunan bahan ajar. Nah, langkah umum pengembangan bahan ajar yang pertama yaitu melakukan analisis kebutuhan bahan ajar. Kebutuhan adalah kesenjangan keadaan saat ini dibandingkan dengan keadaan yang diharapkan. Ada 3 tahap analisis kebutuhan bahan ajar, yaitu yang pertama menganalisis kurikulum. Analisis kurikulum bertujuan untuk menentukan kompetensi-kompetensi yang membutuhkan bahan ajar, yang dapat diidentifikasi melalui 4 langkah. Langkah pertama adalah menentukan kompetensi dasar yang akan menjadi rujukan dalam menyusun indikator pembelajaran. Langkah kedua adalah mengembangkan indikator berdasarkan kompetensi dasar dengan merinci kemampuan secara spesifik melalui kata kerja operasional. Langkah ketiga, menentukan materi pokok yang mencakup pengetahuan, keterampilan, atau nilai-nilai yang harus dikuasai. Dan langkah terakhir adalah menentukan pengalaman belajar, yakni aktivitas yang dirancang agar siswa dapat menguasai kompetensi yang telah ditetapkan. Yang kedua, menganalisis sumber belajar. Kriteria analisis terhadap sumber belajar dilakukan berdasarkan ketersediaan, kesesuaian, dan kemudahan dalam memanfaatkannya. Caranya adalah dengan menginventarisasi ketersediaan sumber belajar yang dikaitkan dengan kebutuhan. Yang ketiga, memilih dan menentukan jenis bahan ajar. Berkaitan dengan memilih bahan ajar, ada 3 prinsip yang dapat dijadikan pedoman. Pertama, prinsip relevansi, yang artinya bahan ajar dipilih hendaknya ada relasi dengan pencapaian kompetensi dasar maupun indikator. Kedua, prinsip konsistensi, yang artinya bahan ajar yang dipilih memiliki nilai keajegan. Yang ketiga, prinsip kecukupan, yang artinya
memilih jenis bahan ajar yang dapat membantu peserta didik untuk menguasai seluruh kompetensi yang ditentukan. Langkah yang kedua yaitu pemilihan sumber belajar, yang bertujuan untuk mengetahui dan memilih sumber belajar yang mendukung proses pembelajaran secara efektif. Untuk mempermudah dalam proses pemilihan sumber belajar, dapat digunakan kriteria berikut. Yang pertama ada kriteria umum, yaitu yang pertama ekonomis, yang artinya sumber belajar tidak mahal. Dengan harga yang terjangkau, semua lapisan akan mampu mengadakan sumber belajar tersebut. Yang kedua, praktis dan sederhana. Sumber belajar tidak memerlukan pelayanan atau pengadaan sampingan yang sulit dan langka. Yang ketiga, sumber belajar dekat dan mudah dicari. Yang keempat, fleksibel. Sumber belajar dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan pembelajaran. Nah, adapun kriteria khusus dalam pemilihan sumber belajar, yaitu yang pertama, sumber belajar dapat memotivasi peserta didik belajar. Yang kedua, sumber belajar mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Yang ketiga, sumber belajar yang dipilih hendaknya dapat diobservasi, diisi, dicatat secara teliti, dan sebagainya. Yang keempat, sumber belajar dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dialami peserta didik selama proses pembelajaran. Yang kelima, sumber belajar dapat berfungsi sebagai alat, metode, atau strategi penyampaian pesan. Dengan kriteria tersebut, proses pemilihan sumber belajar menjadi lebih mudah, efektif, dan efisien. Sumber belajar yang dipilih juga lebih sesuai dan selaras dengan kebutuhan. Langkah yang ketiga yaitu menyusun peta konsep bahan ajar. Setelah proses analisis kebutuhan bahan ajar selesai, maka dapat diketahui jumlah bahan ajar yang meski disiapkan dalam satu semester. Menurut Departemen Pendidikan Nasional pada tahun 2004, ada 3 kegunaan menyusun peta kebutuhan bahan ajar, yaitu yang pertama, untuk mengetahui jumlah bahan ajar yang harus ditulis. Yang kedua, mengetahui urutan bahan ajar atau urutan sangat diperlukan dalam menentukan prioritas penulisan. Yang ketiga, menentukan sifat bahan ajar. Sifat bahan ajar ada 2, yaitu dependen memiliki kaitan dengan bahan ajar lainnya, independen bahan ajar berdiri sendiri dan dalam penyusunannya tidak terikat dengan bahan ajar lain. Yang keempat yaitu membuat struktur bahan ajar yang bertujuan untuk menyusun komponen bahan ajar agar menjadi kesatuan yang utuh dan mudah dipahami. Terdapat 7 komponen dalam setiap bahan ajar, yaitu yang pertama judul, yang kedua petunjuk belajar, yang ketiga kompetensi dasar, yang keempat materi pokok, yang kelima informasi pendukung, yang keenam latihan atau tugas atau langkah kerja, dan yang ketujuh ada yang kelima yaitu menerapkan teknik penyusunan bahan ajar. Dengan memahami beberapa langkah pokok dalam pembuatan bahan ajar, kemudian ditambah pula menguasai teknik penyusunan bahan ajar, maka pembuatan bahan ajar menjadi suatu pekerjaan yang tidak melelahkan ataupun membingungkan. Teknik yang dijelaskan dalam pembahasan ini hanya untuk bahan ajar cetak. Dalam penyusunan bahan ajar cetak, ada beberapa ketentuan yang dijadikan pedoman. Yang pertama, judul disajikan harus berintikan kompetensi atau materi pokok yang harus dicapai oleh peserta didik. Yang kedua, susunan tampilan jelas dan menarik. Sebaiknya disusun dengan urutan yang mudah, judul singkat, terdapat daftar isi, struktur kognitifnya jelas, terdapat rangkuman. Yang ketiga, bahasanya mudah dipahami. Mengalirnya kosakata, jelas kalimatnya dan jelas hubungan antar kalimat, serta kalimat yang digunakan tidak terlalu panjang. Yang keempat, mampu menguji pemahaman. Hal ini ditandai dengan adanya soal-soal latihan. Yang kelima, adanya stimulan. Hal ini menyangkut enak tidaknya bahan ajar dilihat. Tulisannya mendorong pembaca. Yang keenam,
Kemudahan dibaca, hal ini mencakup keramahan bahan ajar dibaca, huruf yang digunakan jangan terlalu kecil. Selain itu, urutan teksnya harus terstruktur dan mudah dibaca. Dan yang terakhir, yang ketujuh, materi pembelajaran disajikan dari yang mudah ke hal yang sulit, sehingga peserta didik mudah membangun pengetahuan. Baik, sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Materi selanjutnya yaitu ada model-model pengembangan bahan ajar. Adapun tujuan dari mempelajari model-model pengembangan bahan ajar itu agar kita dapat memahami berbagai model pengembangan bahan ajar di mana untuk meningkatkan efektivitas belajar. Ada 3 model utama dalam pengembangan bahan ajar. Yang pertama ada model ADDIE, yang kedua ada model Dege, yang ketiga ada model Bergman and kita membahas model yang pertama yaitu model AD, yang dimana kita perlu melakukan analysis terlebih dahulu atau analisis. Nah, pada tahap ini kita melakukan analisis kebutuhan pembelajaran, kompetensi yang harus dicapai, dan karakteristik peserta didik. Nah, misalnya sebagai contoh, kita ingin mengembangkan bahan ajar matematika tentang pecahan untuk siswa kelas 5 SD. Nah, di mana kita bisa melakukan survei atau pretest untuk mengetahui bahwa banyak siswa yang belum memahami konsep pecahan. Seperti mereka bingung bagaimana membagi sebuah kue menjadi bagian yang sama besar atau sama rata. Yang kedua itu desain atau perancangan. Setelah analisis, kita merancang bahan ajar sesuai kompetensi dan kebutuhan siswa serta menentukan metode dan strategi pembelajarannya. Sebagai contoh, kita mendesain buku ajar yang dilengkapi gambar kue yang dipotong-potong. Nah, gambar ini menunjukkan bagaimana kue dibagi menjadi pecahan-pecahan seperti setengah, sepertiga, dan seperempat. Yang ketiga ada development atau pengembangan. Tahap ini melibatkan pembuatan bahan ajar berdasarkan rancangan yang telah dibuat sebelumnya. Nah, misalnya kita bisa membuat bahan ajar matematika yaitu tentang pecahan, buku ajar itu dengan gambar-gambar kue yang dipotong-potong, dan membuat video animasi yang menjelaskan pembagian kue. Buku ajar dicetak dan video animasi dibuat menggunakan software animasi yang sederhana. Selanjutnya implementation atau implementasi. Nah, bahan ajar yang sudah dibuat kemudian diterapkan dalam proses pembelajaran untuk melihat efektivitas. Misalnya di kelas kita menayangkan video animasi tentang pembagian kue kepada siswa. Setelah siswa menonton video, siswa diberikan buku ajar dan diminta untuk mempraktikkan pembagian kue menggunakan kertas lipat atau mungkin bahan lain yang telah disediakan. Yang terakhir ada evaluation atau evaluasi. Evaluasi formatif dan sumatif digunakan untuk perbaikan bahan ajar. Tahap evaluasi melibatkan penilaian terhadap bahan ajar yang telah digunakan. Setelah menggunakan buku ajar dan video animasi, kita mengadakan kuis untuk mengukur pemahaman siswa tentang pecahan. Nah, selain itu juga, kita juga meminta siswa memberikan feedback tentang apakah buku dan video animasi tersebut membantu mereka untuk memahami konsep pembelajaran belajar. Yang pertama, analisis tujuan dan karakteristik bidang studi. Nah, kita perlu mengetahui tujuan pembelajaran dan karakteristik isi dari bidang studi. Nah, analisis ini mencakup pemahaman tentang apa yang ingin dicapai dan bagaimana materi pembelajarannya disusun. Yang kedua, analisis sumber belajar. Nah, kita mencari tahu sumber belajar apa saja yang tersedia dan relevan dengan tujuan pembelajaran. Nah, analisis ini mencakup evaluasi ketersediaan, kesesuaian, dan kemudahan penggunaan sumber belajar. Yang ketiga, itu ada analisis karakteristik peserta didik. Nah, menganalisis karakteristik peserta didik seperti kemampuan awalnya
selanjutnya, motivasi dan gaya belajarnya. Nah, analisis ini membantu menyesuaikan bahan ajar dengan kebutuhan dan preferensi dari peserta didik. Selanjutnya, yang keempat, menetapkan tujuan dan isi pembelajaran. Menentukan tujuan pembelajaran dan isi materi yang harus disampaikan, yang dimana tahap ini mencakup perumusan tujuan yang spesifik dan penyusunan materi yang sesuai dengan tujuan tersebut. Ya, selanjutnya yang kelima ada menetapkan strategi pengorganisasian isi. Mengorganisasikan isi pembelajaran dengan cara yang logis dan mudah dipahami. Tahap ini mencakup penentuan urutan penyampaian materi dan cara penyajian yang efektif. Yang selanjutnya ada menetapkan strategi penyampaian, yang dimana memilih metode penyampaian yang tepat seperti penggunaan media alat peraga atau teknik pengajaran tertentu. Nah, pada tahap ini itu mencakup pemilihan metode yang paling efektif untuk menyampaikan materi kepada peserta didik. Selanjutnya, menetapkan strategi pengelolaan, yang dimana mengelola interaksi antara siswa dan sumber belajar. Tahap ini mencakup pengaturan aktivitas belajar, penjadwalan, dan pemantauan kemajuan dari peserta didik. Yang terakhir, pengukuran hasil pembelajaran. Mengukur keberhasilan pembelajaran dengan menggunakan tes atau observasi. Nah, pada tahap ini itu mencakup evaluasi terhadap pencapaian tujuan pembelajaran dan efektivitas. Terakhir ada model pembelajaran, dan model ini khusus untuk mengajar multimedia interaktif. Yang pertama ada analisis masalah pengguna, tugas, dan kami mencakup pemahaman tentang kebutuhan pengguna, tugas yang harus dilakukan, dan konteks penggunaan bahan ajar. Yang kedua ada desain, merancang bahan ajar dengan detail termasuk elemen motivasi dan jenis media yang digunakan, yang dimana pada tahap ini mencakup penyusunan desain umum dan rinci serta pemilihan strategi interaksi dan metode penilaian. Nah, yang ketiga ada pengembangan, yang dimana menyiapkan dokumen seperti storyboard dan skrip untuk produksi. Nah, yang dimana pada tahap ini mencakup penerjemahan desain ke dalam bentuk fiksi seperti media pembelajaran atau produk multimedia. Selanjutnya ada produksi, yang dimana menerjemahkan dokumen menjadi produk akhir seperti video dan audio. Nah, pada tahap ini itu mencakup produksi bahan ajar berdasarkan storyboard dan skrip yang telah dibuat. Selanjutnya ada penggabungan, yang dimana mengintegrasikan semua media menjadi satu produk yang utuh. Nah, pada tahap ini mencakup penggabungan berbagai elemen media menjadi satu kesatuan yang siap untuk digunakan. Yang terakhir ada validasi, menguji coba produk dengan pengguna dan mengumpulkan feedback untuk perbaikan produk setelah diuji coba. Nah, tahapan ini mencakup evaluasi produk akhir, pengumpulan umpan balik, dan serta revisi berdasarkan hasil dari validasi. Sekian dari materi yang saya paparkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya sampaikan ke rekan Jasmine Putri atas pemaparan materinya. Nah, adapun kesimpulan dari pemaparan materi rekan-rekan saya yaitu pengembangan bahan ajar dilakukan secara sistematis melalui analisis kebutuhan, pemilihan sumber belajar, menyusun peta konsep, membuat struktur,
dan menerapkan teknik penyusunan bahan ajar yang tepat agar dapat mendukung pencapaian kompetensi siswa. Nah, adapun model-model pengembangan bahan ajar yaitu ada Eddy, Higeng, dan Bergman, and more. Di mana hal ini memberikan tahapan rinci dari analisis hingga evaluasi efektivitas yang membantu menyesuaikan bahan ajar dengan tujuan dan kebutuhan para siswa, terutama untuk materi interaktif dan multimedia. Baik, itu saja materi yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang terpendam di pikiran-pikiran rekan-rekan sekalian, mungkin bisa disampaikan ketika diskusi, di sesi diskusi. Sekian dari kelompok kami, saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.